Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Top News. Jumlah korban meninggal banjir bandang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai lebih dari 400 jiwa. Begitu juga korban hilang di kisaran 400-an orang. Upaya pencarian masih terus dilakukan. Dan berikut ulasannya dalam Top Review. Puluhan desa di wilayah Aceh Tengah masih terisolasi akibat banjir bandang. Puluhan ribu orang terpaksa mengungsi, sementara puluhan orang lainnya masih dinyatakan hilang. Wilayah ini persis berada di pinggiran Danau Laut Tawar yang menjadi ikon Aceh Tengah. Menurut data dari Pemda Aceh Tengah, 14 kecamatan dan 140 desa terdampak banjir. Bahkan 97 desa di 6 kecamatan masih terisolasi sampai hari ini akibat putusnya akses. Banjir bandang juga menyebabkan 779 rumah rusak dan mengakibatkan lebih dari 50.000 jiwa harus mengungsi. Sedangkan korban meninggal dunia di Aceh Tengah tercatat sebanyak 20 orang dan 24 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Jalan utama yang menghubungkan wilayah Aceh Tengah dengan ibu kota provinsi masih terputus. Akibatnya pasokan sembako dan BBM di Aceh Tengah kian menipis. Sementara itu di batas kota Padang Panjang, Sumatera Barat, tim relawan kembali temukan 2 korban bencana banjir bandang. Kedua korban tersebut langsung dilarikan ke RSUD untuk diidentifikasi. Korban pertama ditemukan dalam lumpur yang menumpuk di tiang gerbang selamat datang di kota Padang Panjang. Sementara korban kedua ditemukan 200 meter dari gerbang, tepatnya di pelataran sungai bawah jembatan kembar yang juga tertimbun material longsor. Kita baru temukan 1 korban. Kemudian untuk pencarian kita telusuri Sungai Lembahanai sampai ke Megamendung. Kesulitan yang kita dapati yang pertama untuk medan, kemudian alat-alat kita mungkin agak kurang ya. Kemudian personil yang kita kerahkan masih kurang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama pemerintah daerah, TNI Polri dan relawan terus mempercepat operasi penanganan bencana di Sumatera. BNPB mencatat korban meninggal mencapai 435, kemudian yang hilang sebanyak 444 orang. Seluruh 3 provinsi Sumatera Utara meninggal dunia, yang meninggal dunia 210, kemudian Aceh 96, dan untuk Sumatera Barat 129. Jadi semuanya yang meninggal 435 orang. Kemudian ada yang hilang dari 3 provinsi, dicatat masih 444 orang. Jadi per hari ini korban jiwa tensinya menjadi 879 orang. Mudah-mudahan dari 444 orang yang masih hilang ini sebagian besar bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Sementara itu puluhan truk tertimbun material longsor di kilometer 37 Jalan Lintas Sumatera. 1 korban ditemukan meninggal dunia. Jumlah korban jiwa diperkirakan bisa bertambah karena tidak diketahui pasti berapa orang korban yang tertimbun akibat kejadian longsor ini. Pemirsa Metro TV, saat ini saya berada di kilometer 37, tepatnya di Desa Pagararan Lampung 1, titik longsor terakhir untuk wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Di belakang saya ini bisa kita lihat puluhan truk dan minibus tertimbun longsoran pada saat bencana longsor terjadi hari kemarin. Belum ada upaya untuk mengevakuasi karena memang untuk menuju ke titik ini sangat sulit sekali. Alat berat masih tertahan di kilometer 35. Sementara itu, Desa Huta Godang dan Desa Garoga menjadi wilayah yang dilanda banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Ada 3 desa terdampak banjir bandang di Kecamatan Batang Toru, masing-masing Garoga, Huta Gadong, dan Aik Ngadong. Garoga dan Huta Gadong adalah yang paling parah.
Rumah-rumah hancur terbawa banjir hingga banyaknya korban jiwa. Suasana duka pun menyelimuti warga yang ditinggalkan tanpa rumah, tanpa harta, bahkan tanpa kabar dari keluarga mereka. Ya pemirsa, inilah penampakan dari Desa Garoga yang menjadi salah satu tempat terkena dampak dari banjir bandang. Pemirsa, bisa dilihat bahwa jembatan masih berdiri, namun bisa dilihat di layar kaca Anda bahwa sungai di sini telah kering karena sungai di sini berpindah ke tempat yang lain. Sehingga bisa dilihat pemirsa, beginilah visual di Desa Garoga. Semua rata dengan tanah akibat dari banjir bandang yang terjadi di hari Selasa yang kemarin. Kita akan melihat pemirsa jalan yang terputus akibat dari arus air yang membelah jalan tersebut. Kita lihat ke sana pemirsa. Nah pemirsa, saat ini saya berada di titik terakhir yang bisa kami lalui karena jalan terputus oleh arus air. Tadinya ini bukan sungai, namun sungai yang tadinya kering yang sebelumnya saya perlihatkan kepada Anda berpindah ke sini. Dan bisa dilihat pemirsa, saat ini adalah momen dramatis. Kami belum bisa mengetahui siapa yang ditandu seperti itu. Bisa dilihat pemirsa bahwa masyarakat saat ini tengah menandu untuk dibawa ke ambulan. Ini adalah jembatan yang dibuat darurat supaya masyarakat bisa mengakses ke daerah kota Padang Sidumpuan. Ini adalah momen dramatis pemirsa. Kami belum bisa mengetahui siapa yang ditandu, namun yang jelas ada satu orang yang ditandu masuk ke dalam ambulan. Beginilah gambaran sulitnya kondisi di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru saat ini. Nah inilah pemirsa, Anda melihat di layar kaca momen di mana masyarakat di desa mengungsi untuk mendapatkan akses yang lebih baik. Itulah gambarannya yang dapat saya sampaikan bahwa memang kondisi hingga saat ini di desa ini memang terjadi cukup parah. Bantuan sangat diharapkan dari pemerintah. Pencarian korban masih akan membutuhkan upaya luar biasa. Pada saat yang sama, pemerintah daerah banyak yang menyerah. Kini pemerintah pusat sangat diharapkan untuk melakukan tindakan yang lebih masif untuk menemukan korban yang masih hilang, sekaligus memulihkan kondisi infrastruktur yang rusak. Pemirsa, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem tak mampu menahan tangis saat menggambarkan dahsyatnya banjir dan longsor yang menerjang Aceh. Mualem mengibaratkan banjir bandang kali ini sebagai tsunami kedua yang memusnahkan sejumlah kampung. Dalam apel tim recovery bencana 29 November lalu, sambil terisak, Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengungkapkan bahwa sekitar 4 kampung hilang disapu banjir bandang. Mualem menyebutkan kampung-kampung di daerah Sawang, Jambu Aye, Aceh Utara hingga kawasan Posang Biraun menjadi lokasi yang paling parah terdampak. Masyarakat Desa Pulo, satu keluarga di mana kepala keluarganya Kondisi kali ini Mualem menggambarkan sebagai tsunami kedua, melihat korban jiwa dan kerusakan besar akibat banjir bandang. Sebelumnya Aceh pernah mengalami tragedi tsunami pada tahun 2004 silam yang merenggut ratusan ribu nyawa. Gubernur Mualem menegaskan penanganan banjir dan longsor harus tepat, terukur dan tanpa jeda kemanusiaan di lapangan. Kalau itu Pak Kampung yang
Metro TV Extend sekarang.